Saya melihat. Ya, tenang. Kamu agamanya apa? Islam. Kamu Al-Fatihah aja ya. Yang tenang, yang rileks. Kamu sebenarnya udah capek untuk menangis ya. Kamu tuh capek untuk bicara sama orang. Kamu tuh capek ngeluh sama orang. Karena ngeluh kamu, capek kamu hanya kamu simpan di dalam kamar, di kamar mandi. Di tempatnya kamu biasa merenung, menangis cuma di kamar itu. Banyak cerita yang ingin kamu bicarakan. Kalau kamu bisa buat cerita, buat koran, kamu akan cerita di situ. Kenapa juga menganggukkan kepala? Hah? Karena banyak hal yang kamu sembunyikan semuanya. Dinding tembok itu yang hanya bisa menjawab kamu semua pertanyaan kamu. Kamu selalu bertanya ke tembok, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya tidak adil? Kenapa saya buat seperti ini? Dan kamu jawabannya hanya diam. Tapi kamu luar biasa. Semudah ini, saya bilang 31. Kamu luar biasa. Tidak ada yang salah dalam pergaulan kamu. Yang salah kamu terlalu mencintai orang. Kalau kamu udah mencintai orang, semua totalitas kamu kasihkan. Begitu dalam perasaan itu, kamu ditinggal, hancur perasaan kamu semuanya. Gak apa, nangis aja. Setiap kamu tempat ngobrol, tempat bicara sama saya. Memang ada, saya lihat dia dekat dengan mama angkatnya, dari tantenya yang berinisial F, dan memang itu ada satu keributan ataupun permasalahan yang karena kedekatan Puri dengan tantenya, seakan dia jauh dari orang tuanya, dan sekarang dia dekat sama orang tuanya, ada masa-masa dan masa tumbuh yang dia tidak melihat dengan orang tuanya. Jadi ada penyesalan waktu yang terbuang sia-sia, tapi bagaimanapun dia sangat menghayati dan sangat menghormati masa lalunya dengan ibu angkatnya yang sudah luar biasa membantunya. Ada penyesalan yang luar biasa hebat di kamu. Tapi kamu selalu bicara seakan semua baik-baik saja. Dan bahkan kamu bohongi diri kamu sendiri. Masih suka tapi kamu bilang tidak suka. Kamu mengharap tapi tidak mengharap. Kamu terlalu sering membohongi perasaan kamu bahwa kamu tuh tidak bahagia tapi kamu bilang bahagia. Kamu menyalahkan perasaan kamu, tidak ada yang salah. Kamu belum hancur walaupun kamu udah merasa hancur, tapi kamu belum hancur. Saksi bisu, kamu tinggal dimanapun saksi bisu kamu menangis. Kamu biasa nulis buku diari? Sekarang udah enggak. Tapi dulu suka nulis ya? Karena ada buku diari yang pernah kebaca sama ibu angkatmu, pernah kebaca sama orang tuamu, buku diari itu. Dan isinya semua hatimu yang hancur. Nah kalau itu aku nggak tahu ya, mamaku mungkin pernah baca atau apa, tapi nggak pernah bilang sama aku nggak tahu. Tapi dulu bener, aku tuh suka nulis di diary. Karena tipe aku memendam, jadi aku tuh suka nulis diary sambil nangis gitu. Kalau seandainya mamamu masih ada, mama angkatmu masih ada, apa yang kamu bilang ke mama angkatmu? Aku mau minta maaf sih, karena pas mama sakit aku nggak sempat pulang. Terus? Jadi posisinya itu harusnya aku pulang saya besok. Hari ini tuh aku udah dicari sama mama malam-malam. Sedangkan aku udah beli tiket besok pagi. Taunya mama meninggal tengah malam. Jadi besok paginya aku pulang, mama angkat aku udah meninggal, udah di kain kafanin. Dibilang kekecewaan begitu besar, emang besar banget karena itu udah terjadi 2 kali. Sebelumnya nenek angkat aku yang ngerawat aku dari aku benar-benar bayi merah banget, itu meninggal saat itu aku nggak ada di tempat juga. Jadi kekecewaan itu berulang kedua kalinya, penyesalannya pasti kan lebih lagi kan. Dan itu dia, aku benar-benar kayak feel sorry banget karena kan kita juga nggak bisa ketemu lagi untuk ngobrol kan. Jadi pelajaran untuk kedepannya, aku nggak mungkin menyanyiakan orang yang emang mungkin lagi sakit atau apa. Jangan sampai aku kecewa lagi dan menyesal lagi gitu loh. Ada bahasa dari ibu angkatmu. Kamu tuh ada bahasa seperti ini. Kamu tuh berlian, kamu tuh emas. Jangan sampai kamu terkena terlalu banyak lumpur. Tapi kamu terkena lumpur sendiri karena kamu mengenai itu lumpur sendiri. Kalau beliau ada di sini, kamu mau bilang apa? Maaf dan makasih. Ya maaf karena nggak bisa nemuin pas terakhir. Makasih udah sayang kayak ke anak sendiri gitu. Ya jangan capek-capek untuk ngasih tahu aku. Jangan capek-capek selalu ngebimbing aku jadi sampai sekarang, karena kan bisa dibilang aku tuh tumbuh besar sendiri di ibu kota gitu. Tapi aku bisa keep on track, keep on a good track, nggak yang aneh-aneh.
pasti juga karena orang tua. Aku bisa bilang aku bangga sama diri aku sendiri, aku bisa sampai sekarang nggak ngelakuin yang aneh, padahal aku sendiri di Jakarta gitu. Ya kamu luar biasa. Karena Puri bukan termasuk orang yang terbuka. Puri memendam semuanya karena ada saya lihat dia tuh mau bicara pun dia kayaknya nggak kuasa. Dia cuma ngangguk-ngangguk karena dia bukan tipe orang yang nangis di depan orang. Jadi saya memaklumi itu. Tapi tadi dia nangis karena dia nggak bisa nahan perasaannya yang nggak karuan. Jadi nggak bisa nahan apa yang bergemuruh di perasaannya yang pernah terjadi, dan itu jadi pemikiran dia lagi, dan jadinya dia merasa yang kayak jatuh lagi, rasanya tidak karuan. Kasihan, saya minta maaf buat itu. Yang tadi kamu nggak dipercaya jadi dipercaya loh. Mama aku tuh luar biasa percaya banget ke aku. Sampai kayak teman-teman aku bilang, gila nyokap lo tuh luar biasa, apa bisa dibilang tuh YOLO banget gitu. Asik banget katanya. Anaknya tuh dipercaya segala macam, nyokap gue aja nggak mungkin gitu dia bilang. Aku bersyukur sih punya mama kayak mama. Sayang kedekatannya kamu baru kesininya ya. Iya. Itu yang kamu sayangkan ya. Iya. Kenapa tidak bisa memperbaiki dari kemarin-kemarin? Dekatnya baru sekarang dan merasa ada waktu yang terbuang sia-sia. Ternyata ya kan? mama tuh selalu ada buat aku gitu. Dan tadi kamu mikir nggak bisa, kamu pindah ke Jakarta nggak dipercaya, kamu akhirnya dipercaya dan kamu bisa seperti ini. Kamu membuang waktu yang seharusnya bisa bersama tumbuh kembangnya kamu. Ternyata kamu salah. Tapi kamu udah benar dengan kamu tindakan di Jakarta sini, dengan kamu kepengen merubah nasib kamu. Yang alam berubah, udah alam udah lain, doakan beliau. Tapi beliau sangat merindukan kasih sayang kamu, merindukan belayan yang pernah beliau ucapkan ke kamu. Dia tidak akan pernah hilang dari kehidupan kamu. Beliau udah orang hebat, mengasuh ponakan tapi seperti anak sendiri. Ada konflik pun mama kamu, mama angkat kamu, bela kamu. Sampai dia ribut sama saudara pun bela kamu. Sampai dia ribut sama mama kamu pun dia bela kamu. Sampai detik terakhir pun dia cuma pikir bagaimana kamu dibela, bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu bisa benar. Dan sekarang kamu dekat dengan mama kandung kamu, seakan kamu kenapa kemarin tidak. Kenapa sekarang banyak konflik seperti ini, mama seperti ini, dan termasuk orang yang kuat beliau. Ada yang penyesalan, biarlah penyesalan. Sekarang kamu perbaiki keadaan saja. Kamu kepengen teriak, kepengen nangis, susah. Bener ada penyesalan, kenapa sih nggak dari dulu gue sedekat ini sama nyokap gitu. Penyesalannya penyesalan juga, makanya di hidup aku tuh terlalu banyak penyesalan. Jadi aku sebisa mungkin untuk sekarang jangan sampai menemukan penyesalan besar yang lainnya. Jadi lebih berhati-hati lagi. Banyak harapan sebagai seorang wanita seperti kamu yang masih pertumbuhannya masih panjang, cerita hidupnya masih panjang. Mungkin kemarin-kemarin kamu banyak penyesalan, banyak sakit, banyak hal yang bikin kamu kecewa. Semoga kedepannya kamu tinggal menunggu kebaikan. Ini kehidupan, baik buruknya kita harus hadapi. Jangan dihindari, tapi kita harus jalani dan hadapi. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih juga Mbak Yu. Sami-sami, kamu udah jauh-jauh ke sini, kita ngobrol, kita sharing. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada hal yang tidak baik yang kamu rasakan. Terima kasih hari ini yang lumayan membekas di hati saya karena ada cerita masa lalu dan trauma juga, kekecewaan juga, ketidakjujuran dan perselingkuhan. Buat pembelajaran kita dalam suatu hubungan yang ditanamkan adalah kesetiaan. Hari ini saya janjian dengan seorang gadis yang luar biasa. Siapakah anak gadis ini? Saksikan bersama Mbak Yu di Menembus Nalar. Aku lagi mau ketemu Mbak Yu nih, tapi aku sendiri juga nggak tahu kita bakal ngobrolin apa. Sebenarnya aku ngerasain deg-degan banget sih ketemu sama Mbak Yu. Duh, penasaran banget. Yaudah, langsung aja yuk ngobrol. Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya bertemu dengan seorang di kediamannya, seorang wanita cantik yang menurut saya banyak cerita yang harus kita gali karena banyak hal-hal horor dalam kehidupannya. Siapakah wanita cantik ini? Hai, aku Angela Lorenza. Thank you banget Mbak Yu udah main ke rumah aku. Makasih. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk jalan di sini, main di sini untuk kita sedikit ngobrol. Iya. Terima kasih banget. Saya ingin sedikit bercerita dan
ingin bicara sebagai seorang orang tua terhadap anaknya atau sebagai kakak terhadap adiknya. Jadi kamu nyantai, relax, biar tersampai apa yang jadi diinginkan nanti. Jadi nama lengkapmu siapa? Angela Lorenza, Kamu lahir di Surabaya, Surabaya, tanggal 3 Agustus tahun berapa? 95. 3 Agustus 95 itu kalau weton Jawa itu Kamis Wage. Kamis Wage itu sifatnya angin-anginan, nggak gampang percaya sama orang, tapi udah percaya orang, saudara dimanfaatkan orang. Bukan tipe setia. Jadi ya hati-hati, bukan tipe setia. Pendiamnya kamu berkesan sombong, tapi kamu sebenarnya orangnya terbuka dan kamu tidak terlalu suka kehidupan pribadi kamu sebenarnya dibuka dan ingin tahu, tapi kamu termasuk orang yang suka keluh kesah. Jadi di situ kamu agak orang bingung, nggak kepengen orang lain tahu, tapi kamu suka keluh kesah beban kamu walaupun kamu punya keterbatasan itu, dan kamu termasuk orang yang mandiri, wanita mandiri dan wanita pemberani, dan agak tomboy juga Sedikit. ya, karena kemacuan kamu, kadang orang tuh berpikir maco berarti bentuk tubuhnya seperti apa, tapi kamu ada di situ dari sisinya yang tomboy dan sedikit yang maco juga gitu loh. Dengan berjalan waktu yang sudah kamu lalui sekarang, memang nggak semua yang diinginkan terjadi, dan memang terjadi. Saya mau tanya, ini kita lihat secara garis besar seperti ini kan kamu punya kelebihan ya, dari turun temurun. Saya versi sama kamu akan lain. Yang kamu rasakan, apa yang kamu rasakan, kamu punya kelebihan seperti ini. Tapi cuma karena kamu kurang manfaatkan, kamu kurang kelola, dan kamu tidak tahu harus arah kemana, yang apa yang diberikan kamu. Rasanya Emang seperti apa? Ada apa Mbak Yu? kayak gini, kamu terlalu sensitif untuk melihat atau mendengar suatu hal. Itu hati-hati, karena kadang kalau kamu tidak manage semuanya, hal yang tadinya baik jadi negatif. Serba salah di sini, tapi kamu sudah di tengah-tengah. Takutnya kamu akan celaka dengan permasalahan itu yang tidak kamu kira.